Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman-Nya walaupun saya lemah, terbatas dan berdosa, tapi karena anugerah-Nya yang terus menopang dan memampukan saya, dan kita patut bersyukur karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya sekali lagi. Dan hari ini firman Tuhan ya berjudul sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang paling sering dibicarakan di dalam konteks apologetika. Jadi kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan, yaitu mengapa hal-hal yang baik terjadi pada orang-orang yang jahat. Why good things happen to bad people. Nah, supaya kita bisa memahaminya dengan lebih baik, saya akan memulai dengan sebuah situasi hipotetikal, situasi pengandaian. Bayangkan Bapak Ibu Saudara punya seorang musuh atau orang yang sangat menyebalkan sekali, sering berbuat jahat kepada saudara. Lalu saudara mendapat kabar bahwa orang itu mengalami kecelakaan dan kakinya patah satu. Kira-kira apa yang akan saudara tunjukkan perasaannya? Sedih atau senang? Saya coba mau tanya dulu ya, siapa yang senang mendengarkan musuhnya kecelakaan kakinya patah satu? Nggak ada yang senang? Siapa yang sedih? Nggak ada juga. Saya mohon pamit pulang dulu ya. Mungkin saya tebak karena disuruh mengandaikan punya musuh satu, kita mengalami kesulitan. Karena mengandaikan punya musuh satu, kita kan musuhnya soalnya udah banyak ya gitu. Padahal ada pepatah yang sangat terkenal sekali, teman 1000 itu terlalu sedikit, musuh satu itu terlalu banyak. Tapi saya kemarin bincang-bincang dengan Pendeta Albert juga, saya cerita, saya ini tidak punya musuh. Dalam arti saya tidak punya orang yang saya tidak sukai, atau yang saya musuhi. Saya tidak pernah berpikir negatif tentang seseorang. Tapi bukan berarti saya tidak pernah dimusuhi orang. Tapi coba bayangkan seandainya orang yang memusuhi kita dan kita tidak suka dengan orang itu, kecelakaan kakinya patah satu. Saya yakin kita semua pasti akan sedih, benar ya? Kenapa kok cuma satu? Kalau dua-duanya mungkin kita akan puas begitu kan? Kita kalau ditanya sebetulnya, kita menginginkan apa sih untuk orang yang berbuat jahat kepada kita atau untuk orang-orang yang kita anggap sebagai bad people? Apa yang kita harapkan terjadi pada mereka? Kalau kita mau jujur, kita berharap apa? Bad things happen to bad people. Karena kita menyebut itu adalah justice, keadilan. Tapi apakah benar demikian? Dan sebelum nanti kita akan membahas bersama-sama, saya ingin menanyakan dua pertanyaan dan saya mau tahu kira-kira mana yang lebih sulit bagi kita. Menjawab yang sulit yang mana? Why good things happen to bad people atau why bad things happen to good people? Ini semua namanya the problem of theodicy. Theodicy itu bicara tentang keadilan Allah. Theos dan decay itu berkaitan dengan keadilan. The justice of God. We are talking about the justice of God. Karena kita selama ini punya pikiran begini, bahwa kalau good people deserve good things, bad people deserve bad things. Makanya ketika terjadi kebalikannya, menimbulkan pertanyaan bagi kita. Tapi lebih sulit mana? Menjawab yang kiri atau yang kanan? Untuk menolong Bapak Ibu Saudara memahami pertanyaan ini dan bisa memilih lebih baik, saya memberikan sebuah cerita, pengandaian sekali lagi. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara itu punya musuh seperti tadi, sangat menjengkelkan, sering berbuat jahat kepada Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara begini, mulai sekarang, apapun yang kamu doakan, akan aku jawab. Tapi dengan satu syarat, apapun yang baik yang kamu doakan untuk dirimu, aku akan memberikan kepada musuhmu 2 kali lipat. Dan apapun yang jahat yang kamu ingin musuhmu terjadi, maka separuh dari yang jahat akan terjadi pada kamu. Selalu 2 kali lipatnya. Kalau baik, berarti ini dapat 2 kali lipatnya. Kalau jelek, berarti sama juga. Ini setengah berarti itu dapat 1, kurang lebih begitu. Kalau ini 2, berarti ini dapat 1. Selalu pihak yang memusuhi dapat 2 kali lipat. Dan Tuhan berkata, kamu punya seminggu untuk memikirkan. Sudah? Anggap saja seminggu sudah berlalu. Kira-kira mau doa apa? Ingat ya, apapun yang baik yang saudara mau untuk saudara,
Tuhan akan kasih, pasti kasih. Tapi Tuhan akan memberikan yang sama kepada musuhmu 2 kali lipat. Apapun yang buruk yang saudara ingin terjadi pada orang ini, Tuhan juga akan berikan kepada saudara setengahnya. Karena kan 2 kali lipatnya selalu. Kira-kira saudara minta apa? Nah, ada yang pasti mikir, oh Tuhan, beri saya seorang istri yang cerewet luar biasa. Sebab kalau saya dapat cerewet luar biasa 1, berarti musuhku dapat 2. Dapat 1 aja udah kayak begini ya. Dapat 2 berarti perfect hell gitu kan. Saya yakin bukan itu yang kita doakan. Kita minta apa kira-kira? Mungkin ada di antara kita yang minta gitu deh. Pokoknya minta istri yang super cerewet, dapat 1 nggak apa-apa, menderita. Tapi kan dia kayak neraka kan gitu. Ternyata setelah seminggu dia lihat, orang ini kok hidupnya tenang-tenang aja ya. Dia mulai bingung. Padahal dapat istri 2 super cerewet, kok tenang-tenang aja. Akhirnya dia doa lagi sama Tuhan. Tuhan boleh minta 1 lagi nggak? Oh boleh gitu. Terus dia minta yang buruk untuk musuhnya. Minta apa coba? Dia minta gini, Tuhan aku minta musuhku mati saat ini juga. Beneran, musuhnya dibuat Tuhan mati. Tetapi dia setengah mati. Nah coba ya, saudara bayangkan ya. Kira-kira kalau saudara diberi kesempatan untuk minta, saudara itu minta yang apa? Yang baik untuk saudara, tapi musuhmu dapat 2 kali lipat. Atau yang jahat untuk orang ini, tapi saudara dapat separuhnya. Minta yang baik. Jadi minta yang baik supaya kita dapat yang baik, tapi musuh kita dapat 2 kali lebih baik, kita nggak ada masalah. Kalau kita jujur, biasanya kita jawab begitu. Nah kalau saya ditanya 2 pertanyaan ini, mana yang lebih rumit? Menurut saya, yang lebih gampang aja yang saya jawab. Jadi yang lebih rumit kan kebalikannya. Yang lebih gampang menurut saya adalah why good things happen to bad people. Lebih mudah untuk dijawab. Kenapa lebih mudah untuk dijawab? Karena dalam kenyataannya, tidak ada satupun di antara kita yang baik. Tidak ada di antara kita yang cukup baik. Sadar atau tidak sadar, mau mengakui atau tidak mengakui, none of us is good enough. Terutama kalau kita melihat dari tuntutan Allah, none of us is good enough. Makanya kita deserve nothing good sebetulnya. Kenapa? Karena we also are the bad people. Tapi kita seringkali berpikir, why good things happen to bad people or why bad things happen to good people? Kita seringkali bertanya, mengapa hal-hal yang buruk terjadi pada orang-orang yang baik? Jawabannya adalah, kita semua ini orang yang jahat. Kita semua orang yang jahat. Jadi kita deserve nothing. Alasan yang kedua mengapa saya menganggap bahwa pertanyaan why bad things happen to good people itu lebih mudah untuk dijawab adalah karena ini, kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa. Dunia kita itu adalah dunia yang hancur oleh dosa. We live in a sinful and broken world. Sehingga kita tidak berani berharap sesuatu yang baik. Kalau saudara hidup di tengah dunia yang tidak baik, dan saudara punya ekspektasi terlalu tinggi, maka ekspektasi itu yang akan mengecewakan saudara. Kenapa? Nothing good will come out of it. Kita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Di mana-mana saya mengajarkan prinsip ini. Prinsip yang penting sekali dan akan menolong kita untuk terus menapak di tengah dunia ini. Yaitu, di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun itu merupakan sebuah kejutan besar. Coba saudara bayangkan ya, kita ini sinful people. Kalau kita kumpul bersama-sama, saudara expect apa? Saling melukai satu sama lain. Saling salah paham satu sama lain. Saling egois satu sama lain. Kita nggak bisa expect yang berlebihan. Karena kita tinggal di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Tapi kita seringkali paradigmanya keliru. Kalau ada sesuatu yang baik, justru kita take it for granted. Kalau ada sesuatu yang baik. Misalnya, saudara bangun pagi-pagi, melihat ke cermin. Ada enggak yang bangun pagi ngelihat di cermin kaget? Weh, orang berdosa masih dikasih Tuhan hidup. Ada? Enggak ada kan? We take it for granted. Padahal kalau kita menyadari we all are bad people, we deserve punishment. Kita ini sinful, makanya kita
harusnya dihukum oleh Tuhan. Dan Tuhan boleh nggak menghukum kita dengan kematian? Boleh, but He does not do that to us. Walaupun kita bad people. Jadi kalau kita mencoba untuk menjawab pertanyaan tadi, why bad things happen to good people? Jawabannya adalah, there is no such a thing as good person. Good people. Nggak ada. Karena kita never good enough di hadapan Tuhan. Nah sekarang anyway, tugas saya bukan menjawab pertanyaan yang itu. Itu sudah Pendeta Albert yang jawab di kebaktian yang pertama tadi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Why good things happen to bad people? Jadi bagaimana kita menjawab ini? So, why good things happen to bad people? Ada banyak cara untuk menjawabnya, tapi hari ini saya ingin kita belajar dari satu teks saja yang ada di dalam Mazmur 73. Mari kita membaca bersama-sama. Saya sudah tampilkan di sini. Mari kita membaca secara bergantian. Yang bad people membaca lebih dulu, yang good people melanjutkannya. Ya, kita akan mulai dari yang bad people, yang keras, silakan. Nggak ada. Oke. Mari kita akan membaca bersama-sama yang bisa bahasa Indonesia. Saya akan bacakan dari bahasa Indonesia ya, yang bisa bahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa bahasa Inggris, silakan juga melihatnya di bahasa Indonesia ya. Kalau bisa Inggris langsung lihat di slide saja. Saya akan bacakan untuk kita Mazmur 73 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Saya bacakan demikian. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Amin. Amin. Kalau saudara pernah melihat orang yang jahat hidupnya baik, dan saudara bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan orang jahat berkeliaran sehingga mereka menjadi lebih jahat dan bertambah banyak tapi hidupnya bertambah baik? Maka saudara bukan orang pertama yang bertanya. Karena penulis Mazmur ini yaitu Asaf sudah mempertanyakan itu. Siapa Asaf itu? Asaf adalah pelayan di bait Allah. Dia adalah penyanyi di bait Allah. Dia melayani Tuhan mungkin setiap hari. Dia melayani di situ terus-menerus. Tapi dia melihat ada sebuah situasi yang sangat mengganggu dia. Situasi ini apa? Ketika dia melihat orang fasik, dia itu bisa cemburu kepada orang fasik. Kenapa cemburu kepada orang fasik, iri hati kepada orang fasik? Karena dia melihat orang fasik ini tampaknya makmur. Makmur, kaya raya. Itu ayat 3b dan ayat 4. Lalu dia juga melihat bahwa orang-orang fasik ini tidak dihukum oleh Tuhan. Free of troubles. Hidupnya kelihatannya baik-baik saja. Sehingga mereka menjadi lebih jahat dan lebih jahat. Ayat 6 sampai yang ke-8. Bahkan ketika mereka tambah jahat dan Tuhan tetap tidak menghukum, mereka mulai menghujat Allah. Mereka mulai spoke evil things against God. Mereka mulai berkata-kata, mana Tuhan? Mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, pasti kami sudah dihukum dari dulu. Kami tidak dihukum, membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Sehingga Asaf mengambil kesimpulan, sebetulnya enak jadi orang fasik. Kenapa? Berbuat dosa semaunya, hidup enak selamanya. Kalau saudara pernah bergumul tentang isu ini, maka sekali lagi saudara tidak sendirian. Asaf menghadapi ini. Dan ini dia yang penting, yang kita perlu renungkan. Mengapa Asaf mempersoalkan ini? Persoalan Asaf, dengar baik-baik ya, bukan cuma karena orang jahat memperoleh hal yang baik. Bukan. Tapi persoalannya adalah dirinya sendiri yang dia anggap baik menerima sesuatu yang jahat. Jadi dua persoalan ini seperti dua sisi di satu mata uang. Dan itu menimpa Asaf. Di sisi lain, Asaf percaya di ayat 1, Tuhan baik kepada mereka yang murni hatinya. Yang tulus hatinya, Tuhan baik. Tapi ternyata Asaf yang menganggap dirinya tulus, orang baik ini, hidupnya penuh dengan
penuh dengan kemalangan ini itu dan sebagainya. Lalu dia melihat di sisi yang lain, orang fasik justru menerima hal-hal yang baik. Tapi ini dia perbedaannya. Coba ya, saya coba tanya untuk menguji hati kita. Sebetulnya selama ini kalau kita marah dengan Tuhan, komplain, mengeluh tentang Tuhan, tentang persoalan ini, sebetulnya apa yang kita keluhkan? Maksud saya adalah begini. Seandainya orang jahat ini menjadi kaya. Bisnisnya lancar nih. Dia kaya. Tapi saudara sebagai orang benar, dibuat Tuhan 10 kali lebih kaya dari orang tadi. Kira-kira saudara masih mempersoalkan ini enggak? Loh ya kan? Kalau kita mau jujur, kita tidak mempersoalkan itu. Berarti yang kita perjuangkan itu bukan keadilan Allah, tapi kenyamanan diri sendiri. Saya ulang sekali lagi ya. Seandainya orang yang jahat ini dibuat Tuhan kaya, tapi saudara dibuat Tuhan 10 kali lebih kaya, saudara bermasalah enggak? Good things happen to bad people ini. Tidak kan? Berarti selama ini ketika saudara mengeluh kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan, yang saudara keluhkan apa? Bukan keadilan Tuhan kan? Saudara tidak mengeluh begini, Tuhan matamu terlalu suci, terlalu adil untuk melihat kejahatan. Kapan engkau menunjukkan keadilanmu kepada orang ini? Bukan itu. Karena kalau kita periksa hati kita dengan jujur, kita sebetulnya nggak peduli dengan keadilan Tuhan kok. Kita cuma peduli dengan hidup kita. Selama kita lebih beruntung daripada orang fasik, kita juga nggak masalah orang fasik beruntung. Dan itu menunjukkan betapa jahatnya hati kita. Kita ini bukan fight for the justice of God. No, we are not fighting for that. We are not bothered by the fact that the justice of God is not shown explicitly, obviously in our life. We just don't care about that. Kenapa? The only thing that we care about is ourselves. Selama I have comfortable life, I just don't care about the way God governs the universe. I just don't care. As long as I have a very comfortable life. Kalau memang kasusnya seperti itu, kita bisa melihat ya, kita ini sebetulnya masuk kategori bad people. Sebab kalau kita benar-benar good people, kita akan memperjuangkan keadilan Allah, memperjuangkan kekudusan Allah, bukan memperjuangkan kenyamanan kita. Tapi itulah kita. Bagaimana Asaf menghadapi situasi ini? Nah, kita akan belajar beberapa hal yang dilakukan Tuhan sebagai jawaban terhadap Asaf, tapi sebelumnya mari kita melihat yang dilakukan Asaf. Asaf itu dikatakan dia pergi ke rumah Tuhan. Saya bacakan ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Berapa banyak orang yang ketika bergumul tentang Allah, mereka justru meninggalkan Allah. Berapa banyak orang Kristen yang bergumul dengan penderitaan, pada akhirnya berkata, sudah tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Percuma karena teologi dan situasi tidak matching. Tuhan janjinya tidak bisa dipercaya, lalu kita meninggalkan Tuhan. Tapi Asaf memberi teladan yang baik kepada kita. Ketika dia tidak bisa memahami Allah, dia tetap bersama dengan Allah. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya dia berkata, seperti hewan yang dungu, aku tetap di dekatmu. Walaupun dia nggak bisa paham cara Tuhan bekerja, tapi dia percaya hatinya Tuhan tetap ada untuk dia. Kita kadang-kadang nggak bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Kenapa? Karena kadang-kadang Tuhan bekerja seperti di Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika kita melihat ke sekeliling, kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja. Kenapa? Karena dia sedang mengontrol dari atas. Saya selalu punya keyakinan, even though I cannot see the hands of God working in my life, but I still believe His goodness. Bahwa dia baik. Dan ada satu lagu yang beberapa bulan lalu saya dengarkan. Lagu itu kalimatnya luar biasa. Kalimatnya begini, saudara. We don't know what He's doing, but we know what He has done. Kita sekarang tidak tahu apa yang dia sedang lakukan. Tetapi kita tahu apa yang dia sudah lakukan.
memberikan anaknya mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Jadi he has done it. He has done it. Membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Tapi Tuhan nggak pernah janji bahwa kita selalu bisa memahami kasih-Nya. Di dalam hidup kita kadang-kala kita bertanya tentang keadilan Tuhan. Saya juga punya pertanyaan tentang keadilan Tuhan. Saya kenal satu orang yang dekat sekali dengan saya dan saya sangat mengasihi orang itu. Orang itu ditinggal mati oleh ayah ibunya, papa mamahnya, waktu dia berusia 3 tahun dan adiknya 3 bulan. Lalu dia diangkat anak oleh satu keluarga yang tidak punya anak sama sekali. Tapi yang dicintai adiknya. Karena masih 3 bulan, belum tahu biological parents-nya siapa. Dia sudah 3 tahun, jadi butuh waktu bagi papa mama angkatnya untuk mencintai dia sama dengan mereka mencintai adiknya. Butuh waktu bertahun-tahun. Sampai pada waktunya, oleh anugerah Tuhan, papanya, mamanya mulai mencintai dia. Tapi tidak lama setelah dia merasa dicintai, ternyata papa angkatnya didiagnosa gagal ginjal oleh dokter. Dan tidak lama sesudah itu meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, ada sebuah keluarga yang baru kehilangan anak perempuannya seusia anak ini. Lalu dengan cepat dia diminta diadopsi jadi anak di keluarga ini. Dan langsung dicintai karena dianggap sebagai pengganti anak perempuannya yang meninggal dunia. Tapi pada waktu dia sudah masuk ke dalam keluarga ini, tidak lama kemudian, nggak sampai beberapa tahun, papa angkatnya ngambil uang di bank. Didatangi perampok, ditembak di perutnya. Uangnya diambil. Dan anak ini bertanya, kenapa aku kehilangan papa 3 kali? Saya nggak bisa jawab. Saya nggak pura-pura tahu jawabannya. Life is tough. Kita tinggal di dalam dunia yang seperti ini. Satu hal yang bisa saya katakan kepada anak ini adalah, Yesus paham perasaanmu. Karena dia berkali-kali ditinggalkan. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya di Taman Getsemani. Pada waktu dia paling membutuhkan murid-muridnya. Yesus ketika berkata, hatiku sangat sedih, aku sangat takut dan gentar. Berjaga-jagalah dengan aku. Yang dilakukan murid-muridnya, tidur. Pada waktu para penangkap datang, yang dilakukan murid-muridnya, lari meninggalkan Yesus. Bahkan di kayu salib, ketika Yesus paling membutuhkan Bapaknya, dia ditinggalkan Bapaknya. Sehingga dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di tengah momen when Jesus needed his Father the most, the Father abandoned him completely. Karena Yesus menanggung dosa kita semua. Sehingga dia terlihat menjijikkan di mata Bapa. Dan Bapa memalingkan muka dari anaknya. Jadi kalau kita pernah merasa loneliness, the magnitude of loneliness itu happens to your life. And you feel it's very painful. You are not alone. Jesus embraced that feeling. Karena dia berkali-kali ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Gak gampang, saudara. Saya nggak bisa memberi jawaban apapun kepada anak ini kecuali coba ngomong sama Yesus. Karena Yesus juga pernah ditinggalkan papahnya, ditinggalkan murid-muridnya, dan seterusnya. Life is tough. Dan mari kita belajar dari Asaf. Apa jawaban yang dia terima dari Tuhan ketika Asaf melihat good things happen to bad people? Mari kita lihat. Yang pertama, Allah menjawab begini, bahwa Allah akan menghancurkan orang fasik dengan segera dan dengan seutuhnya. Saya bacakan ayat 18 dan 19 dikatakan demikian. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Saya suka dengan gambaran yang dipakai oleh Asaf di sini. Asaf menggambarkan bahwa orang-orang fasik ditaruh Tuhan di tempat yang licin. Kalau bahasa Indonesia menambahkan, dan ini tepat sekali seperti di semua versi, sesuai dengan bahasa Inggris, bukan cuma Tuhan menempatkan di tempat yang licin, tetapi Tuhan
menjatuhkan mereka sehingga hancur. Kadangkala kita bingung ya, bisnis sudah dilakukan dengan baik, dengan jujur, apapun kita sudah do it according to the word of God, tapi tampaknya bisnis kita itu struggle. Bisnis orang lain dilakukan dengan sembarangan, bisnisnya apa? Cepat. Jangan pikir hamba Tuhan nggak mengalami itu. Hamba Tuhan juga bergumul. Kadang kita mencintai jemaat kita, melakukan yang terbaik, jujur, tidak mau macam-macam, tidak mau memberikan penghiburan dari kebohongan, misalnya begitu. Berusaha memberikan firman Tuhan yang terbaik. Gerejanya berkembangnya biasa-biasa aja. Sedangkan gereja-gereja lain yang menawarkan entertainment, menawarkan macam-macam begitu, berkembangnya begitu rupa. Saya dulu pertama kali saya menggembalakan, ada jemaat saya yang pamit. Pak, saya pamit ya, sudah enggak di sini lagi. Oh ya Bu, enggak apa-apa. Ibu ibadah di mana? Oh, saya ibadah di gereja X itu. Oh ya, Ibu bertumbuh di sana enggak? Terus dia jawab, sebetulnya ya enggak terlalu sih Pak. Loh, tapi kenapa Ibu di situ? Karena kalau ibadah di situ enggak pernah bolos 1 tahun, dapat emas sekian gram. See? Entertainment kan? Saya berjumpa dengan salah satu gembala dari gereja yang cukup besar, saudara. Ini termasuk gereja besar lah di Indonesia. Saya belajar dari dia, Pak ajarin saya bagaimana cara mengembangkan gereja. Minimal secara kuantitas. Jawabannya dia sedap banget, saudara. Jawabannya sampai sekarang saya ingat. Dia bilang begini, Pak Yakob, the secret is very simple. You just give what people want. Orang mau apa kasih aja, orang mau apa kasih aja. Jadi kita ini gambarannya dia, kita ini seperti supermarket gitu. Jadi semua orang mau apa ya bisa datang ke kita kasih semua pokoknya. Terus saya bingung, that's not the way we run our church. Tapi berkembang nggak gerejanya? Berkembang, entertainment. Kita tahu bahwa seharusnya yang benar, yang paling penting itu adalah congregational singing. Jemaat dibantu menyanyi dengan lebih baik. Yang ada di depan ini sebetulnya not that important. Makanya kita disebut pelayan. Melayani siapa? Jangan cuma melayani Tuhan aja. Tapi kita juga melayani apa? Jemaat. Jadi yang paling penting adalah melayani jemaat supaya jemaat bisa nyanyi dengan lebih baik. Tapi kalau saudara perhatikan gereja-gereja yang entertainment based, mereka biasanya fokusnya pada performa yang ada di panggung sini. Jemaat nyanyi atau tidak nyanyi doesn't matter. Kenapa? Karena yang paling penting, yang tampil di atas panggung. Benar nggak? Makanya kalau direct, kami memperbaiki kualitas ibadah, tapi saya selalu mengingatkan para pelayan di gereja saya. Saya selalu ingatkan begini. Pokoknya, sound systemnya jangan terlalu keras. Sehingga pada waktu jemaat nyanyi, bisa dengar kanan, kiri, depan, belakang nyanyi. Yang paling penting kita melayani jemaat. Bukan jemaat mengikuti kita. Dan ini pengaruhnya besar dalam hal ibadah, saudara. Misalnya dalam memilih nada dasar. Ada beberapa orang itu, suara terbaiknya muncul pada saat nadanya tinggi. Tapi kalau dia pakai nada dasar yang tinggi, nanti dia akan membawa kesulitan bagi jemaat semua. Karena pada waktu nyanyi, kita akan lihat banyak tikus kecepit pintu gitu suaranya. Kayak gini. Setelah khotbah semuanya rebutan nyari minum mana. Ngerti nggak saya? Ada beberapa lagu itu yang memang jemaat biasa akan mengalami kesulitan menyanyikan lagu itu. Karena kalau dinyanyikan terlalu tinggi, jemaat nggak kuat. Dinyanyikan terlalu rendah, juga nggak seberapa enak lagunya. Karena not paling rendah dengan not paling tingginya, itu terlalu jauh spektrumnya. Nah, kita ketika memilih lagu, memilih audio, sound system seperti apa, semua ditentukan oleh kita melayani jemaat nggak? Karena ini ibadah loh, bukan konser loh. Tapi jujur ya, gereja yang berkembang modelnya apa? Congregational singing atau konser? Oh, konser. Bukan berarti nggak boleh performa yang bagus. Wah, kalau saya bertahun-tahun lalu mengadakan worship clinic terus. Tiap tahun selalu ada worship clinic untuk meningkatkan kualitas ibadah. Tapi selalu saya tekankan, yang paling penting itu bukan yang ada di depan, tapi yang ada di bawah, jemaat semuanya. Tapi jujur ya, kita melakukan semua on the right track. Kadangkala pertumbuhannya itu pelan. Bukan nggak ada pertumbuhan, ada, tapi pelan. Orang lain pakai cara-cara duniawi, entertainment, apa segala macam. Cepat nggak? Cepat. Dan kita iri. Kok mereka cepat? Tuhan jawab gini, tahu nggak kenapa cepat? Karena Tuhan taruh mereka di tempat yang licin.
Pernah mengendarai mobil atau motor di tempat yang licin? Coba aja, nanti mengerti maksud saya. Saya pernah diundang retreat di satu tempat, pulangnya hujan, dan itu daerahnya pegunungan. Saya menyetir sendiri malam-malam, hujan lebat, dan jalanannya itu hanya ada sedikit batu-batu, most part itu adalah lumpur. Jadi pada waktu saya turun, kencengnya setengah mati. Saya baru sekali mengalami situasi seperti itu. Dan kalau saudara buat rodanya lurus begini, jalannya semakin kenceng, saudara nggak bisa kendalikan. Sehingga akhirnya rodanya saya buat begini. Jadi beneran, dari sini tuh saudara harus beginikan. Supaya apa? Dia bisa nahan lumpurnya. Kalau nggak nahan lumpurnya, bisa kenceng dan kalau nabrak, hancur, benar-benar hancur. Saudara harus tukar giginya menjadi gigi rendah. Saudara harus memutar rodanya supaya benar-benar bisa nahan lumpur sebanyak-banyaknya gitu kan. Wow, saya baru sekali menghadapi situasi seperti itu. Tapi ketika saya menghadapi momen seperti itu, saya teringat Mazmur 73. Dan waktu saya mempersiapkan ini, saya cari daerah lain yang turun, yang licin, saudara, supaya saya bisa memahami dengan lebih baik tema ini. Tentu saja tidak. Tapi saya diingatkan Tuhan. Pada waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan mengingatkan saya. Dulu pada waktu kamu mengendarai mobil malam-malam, hujan deras, kenceng nggak? Kenceng, licin kok. Perkembangannya kelihatannya kenceng. Tapi you know what? Begitu Tuhan buat mereka hancur, hancurnya benar-benar hancur. Jadi jangan iri kalau ada orang lain yang kelihatannya hidupnya lebih cepat berkembang daripada kita. Jangan iri. Nah, ini ada hal yang menarik menurut saya. Karena ada kata licin 2 kali muncul. Untuk orang-orang fasik, Tuhan itu taruh orang-orang fasik di tempat yang licin. Tapi Asaf sendiri sudah pernah mengatakan itu di ayat yang kedua. Dia mengatakan demikian di ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Dia mengatakan, dia itu hampir stumble. Hampir jatuh tersandung. Kenapa? Karena dia mau almost slipped. Kata licin muncul dua-duanya di situ. Asaf kalau tidak dipegang Tuhan, dia pun juga akan hancur. Tapi bedanya adalah ketika iman Asaf meluncur deras ke bawah, Tuhan pegang Asaf. Tapi untuk orang yang jahat, orang yang fasik, Tuhan sengaja taruh di tempat yang licin. Ketika mereka turun ke bawah dengan keras, Tuhan tidak menahan. Let it be. Dan mereka akan destroyed utterly di situ. Jangan kita iri dengan orang lain. Saya tidak mengajarkan saudara membenci orang lain dengan cara berharap supaya bad things happen to bad people. No, saya tidak mengajarkan itu. Tapi saya mengajarkan kepada saudara menjawab pertanyaan tadi. Why good things happen to bad people? Jawabannya adalah, nanti bad things akan happen juga kok kepada bad people. It's only a matter of time. Dan waktunya itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami sekarang, saudara. Kita ini kadang-kadang mencoba untuk sok tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Padahal kita nggak pernah bisa tahu. Seorang teolog yang bernama Soren Kierkegaard pernah berkata begini, life must be lived forward, but can only be understood backward. Hidup itu harus dijalani maju, tapi baru bisa dipahami mundur. Saya kasih contoh ya. Ada mahasiswi pulang pelayanan, malam-malam naik mobil, kecelakaan. Baik atau buruk? Baik atau buruk? Buruk. Lalu dia dibawa ke UGD, unit darurat. Dan di situ ternyata berjumpa dengan dokter muda yang pintar dan tampan, lalu jatuh cinta. Baik atau buruk? Baik. Tidak lama kemudian mereka menikah dengan pesta yang sangat meriah. Baik atau buruk? Baik. 2 tahun kemudian mereka cerai karena si dokter selingkuh. Baik atau buruk? Ini mau saya teruskan nggak sampai mereka punya anak dan sebagainya masing-masing nikah 10 kali lagi? Mau? Ini menunjukkan kepada kita betapa kita itu terbatas untuk tahu baik dan tidak baik. Makanya kita harus suspend our judgment.
Karena kita nggak tahu baik atau tidak baik. We have to wait until the end. Bahkan even though we have arrived at the end later, we arrive at the end, tetap kok, we cannot explain all things. Ada beberapa pendeta ngomong begini, pokoknya kalau terjadi hal apapun, percayalah, nanti di surga, kita itu tahu segala sesuatu. Menurut saya itu bohong. Kenapa? Waktu kita di surga, kita ini tetap ciptaan atau jadi pencipta? Tetap ciptaan. Karena kita tetap ciptaan, bagaimanapun kita tidak mungkin maha tahu. Kita mungkin akan tahu beberapa hal, dan kita akan semakin tahu di dalam kekekalan. Tetapi tetap kita nggak mungkin bisa memahami segala sesuatu, termasuk terutama yang ada di dalam pikirannya Tuhan. Life is mysterious sebetulnya. Dalam seminar saya ada pertanyaan yang sering muncul, dan pertanyaan itu salah dan benar-benar salah. Tahu pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini, saya mau tanya, apa ada pertanyaan yang Pak Yakub Trihandoko nggak bisa jawab? Tahu betapa salahnya pertanyaan itu? Karena orang itu menganggap saya maha tahu, dan itu penghujatan untuk Tuhan kita. Saya tidak sepandai itu. Saya juga punya banyak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Termasuk orang yang dekat dengan saya yang kehilangan 3 papa tadi. Dia tanya, kenapa aku kehilangan 3 papa sekaligus? Saya cuma bisa peluk dia dan berkata, cuma Yesus yang bisa paham. Tapi belum tentu juga Yesus jelaskan ke kamu. Tapi yang jelas kamu nggak pernah sendirian menghadapi ini. Life is tough, life is tough. Pak Joseph Tong selalu memberitahu saya, saudara, Yakob, life is tough. Be kind to other people. Life is tough. Don't complicate things. Simplify things. Life is tough. Bagi banyak orang, life is tough. Buat apa kita complicate things gitu loh, saudara? Make it simple, itu kalimatnya Pak Joseph Tong. For everything you do, make it simple. Karena dengan make it simple, you love other people. Kenapa? Kamu nggak menyiksa orang lain untuk memahami begini, begitu, dan seterusnya. Kan? Apalagi jawaban Tuhan. Ketika kita bertanya, why good things happen to bad people? Ini dia jawaban Tuhan. Bahwa Tuhan akan merendahkan kesuksesan duniawi yang dimiliki oleh orang-orang fasik. Dikatakan demikian, saudara, saya akan bacakan di ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Jadi Tuhan merendahkan mereka, itu diumpamakan seperti orang yang terbangun dari mimpi. Maksudnya apa ya? Saya pertama membaca ini bertahun-tahun yang lalu, saya tidak paham apa maksudnya. Dan saya coba terangkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang tadi malam tidur bermimpi? Coba. Atau nggak ada yang tidur ya tadi malam? Siapa yang tadi malam bermimpi? Nggak ada sama sekali yang bermimpi. Luar biasa ya. Wah. Soalnya pada waktu mimpi kita mimpi lembur ya, lembur kerja terus. Saya tuh sampai sehari itu 24 jam kurang kan, 30 jam saya butuhnya. Makanya pada waktu tidur saya doa sama Tuhan, Tuhan semoga nanti waktu tidur saya mimpi sedang lembur. Sehingga pada waktu bangun beberapa kerjaan bisa selesai gitu kan. Tentu saja tidak ya Bapak Ibu, tapi coba pikirkan gini. Siapa yang tadi malam mimpi, tapi masih ingat mimpinya? Atau kalau bingung, coba ya, lihat beberapa pertanyaan ini. Seumur hidup, saudara itu sudah berapa kali bermimpi? Nggak bisa dijawab, banyak banget mimpi kita. Nah, mimpi apa yang masih kita ingat? Sampai sekarang, mimpi yang kita masih ingat, mimpi apa? Saya masih ingat satu mimpi. Saya kan dari keluarga yang miskin kan. Waktu itu tuh saya mimpi tinggal di rumah yang bagus banget. Dan makan makanan yang enak tuh banyak banget gitu. Tiba-tiba saya dibangunkan mama saya untuk sekolah. Saya tuh marah banget sama mama saya.
Saya dalam hati itu protes, udah nggak bisa ngasih makan enak, rumah enak, bahkan anaknya mimpi pun dibangunkan lagi gitu. Jadi rasanya kayak sakit hati gitu kan ya. Gitu. Tapi lah itu cuma mimpi lah. Mama saya nggak punya maksud macam-macam, saya sayang banget sama mama sayang sama saya. Tapi jujur ya, mimpi itu kan kadang-kala memberi penghiburan. Tapi kan penghiburannya apa sih? Berapa banyak mimpi kita yang impactful bagi hidup kita? Siapa yang hidupnya berubah gara-gara mimpi di malam hari? Nggak ada ya? Nggak ada. Setahu saya orang tidur, bangun hidupnya berubah. Itu Adam. Iya kan? Waktu dia dibuat Tuhan tidur gitu. Pada waktu bangun langsung ini istrimu ya kan. Adam langsung wah kenapa dunia menjadi lebih ramai dari biasanya gitu kan. Nah hidupnya berubah karena pada waktu mimpi tidur dia dapat pasangan hidup. Makanya kalau ada di antara saudara yang belum dapat pasangan hidup, tahu caranya. Tidur ya, belum dapat tidur lagi, belum dapat tidur lagi, terus seperti itu ya, nanti saudara pasti dapat masalah. Oke, dengan kata lain begini, hampir semua mimpi-mimpi kita itu tidak penting, inconsequential, insignificant, unreal, and silly, bahkan bodoh mungkin mimpi kita. Saya itu sering bermimpi apa? Terbang. Jadi saya sering itu bermimpi, pokoknya itu saya gini, saya bisa terbang gitu. Aneh ya mimpi saya ya. Saya itu bisa terbang gitu kan ya. Terus melewati macam-macam hal gitu kan. Dan itu terutama pada waktu high season ya, harga tiket mahal. Jadi sama waktu mimpi, itu biasanya mimpinya bisa terbang ke sana kemari tanpa bayar tiket gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kesuksesan orang-orang fasik itu digambarkan Tuhan seperti mimpi. It's all phantoms. It's all fantasies. English Standard Version menyebutnya phantoms. Kalau New International Version menyebutnya fantasies. Kesuksesan orang-orang fasik itu sementara. Karena nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Akan ada waktunya Tuhan menunjukkan keadilannya. Dan kita tidak akan melihat mereka lagi. Saudara, semua yang kita inginkan itu hanya mimpi. Tidak ada gunanya sama sekali. Dan saya mau tutup dengan beberapa pemikiran tentang Injil. Kita seringkali protes dengan orang lain. Kenapa good things happen to those bad people? Padahal kita tidak sadar, kita juga part of bad people. Dan yang lebih parah adalah, karena good things juga happen to us. Bukan cuma good things, tapi way better thing happen to us. Yaitu karena melalui salib, kejahatan terbesar, saudara, terjadi pada orang yang terbaik, yaitu Yesus. Supaya orang-orang yang jahat, bad people seperti saya dan saudara, menerima the good gift of salvation. Kalau sampai saudara iri dengan orang-orang yang bad people, tapi menerima good things, dan saudara iri dengan mereka, saudara marah dengan Tuhan, maka saudara telah bertindak inconsistent. Kenapa tidak konsisten? Karena pada diri saudara sendiri sebagai bad people juga telah terjadi good things kok. This is the scandal of the cross. Bahwa kita bad people, kita given a good gift of salvation. Even though we are sinners, tidak ada yang baik, nothing good in us. Tapi Tuhan mau mengambil the greatest injustice. Ketika innocent person, Yesus, condemned. Pada kematian yang paling hina. Tapi dia lakukan itu. He took all the those greatest injustices. He took to his shoulder. Karena dia sangat menginginkan saya dan saudara, bad people ini. Sehingga saya bisa berkata begini kepada saudara. Bahwa Yesus Kristus telah memuaskan keadilan Allah melalui proses salib yang tidak adil. Sehingga kita tidak akan pernah sendirian menghadapi ketidakadilan. Saya tidak berjanji bahwa setelah mendengarkan khotbah ini, good things always happen to your life. Never bad things, no. This is fallen world. Saya tidak mau menghibur saudara dengan kebohongan. This is a fallen world. Life is tough. Life is so complicated.
You will suffer one way or another, soon or later. Jadi kalau sampai ada orang Kristen yang menganggap ikut Tuhan nggak pernah ada masalah, dia berarti sedang berhalusinasi. Tidak sih. Akan ada banyak hal yang bad akan terjadi pada kita. Bad things will certainly happen to us. Maybe someday you will be treated unjustly by some people. Tapi you will always remember this. When you are being treated unjustly, you are not alone. Karena Kristus sudah pernah mengambil ketidakadilan yang terbesar. Supaya dia bisa berkata kepada kita, yang sekarang mungkin sedang menghadapi ketidakadilan, Kristus bisa berkata, I know how you feel. I know how you feel. Karena aku juga pernah treated unjustly. Dan Kristus berkata, aku bukan cuma merengkuhnya, tapi aku mengalahkannya. Dari ketidakadilan salib, justru memuaskan keadilan Allah. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita tidak pernah bisa memahaminya. Mungkin hanya sebagian yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Tapi satu hal yang kita pasti bisa yakini adalah bahwa Tuhan baik kepada kita. Karena dia memberikan dirinya mati di kayu salib untuk kita. Dan karena dia baik untuk kita, maka dia tidak pernah punya maksud yang buruk terhadap kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah punya maksud buruk kepada kita. Tapi Tuhan kadang tidak menjelaskan semua maksudnya kepada kita. Disitulah Tuhan berharap kita bisa berkata kepada Tuhan begini. I will follow you, even though I do not understand your plan. Walaupun aku tidak tahu your perfect plan. Tapi aku tetap akan ikut engkau. Karena you are a good God. Tuhan selalu punya maksud yang baik untuk kita. Saya sungguh berdoa semoga saudara yang bergumul tentang mengapa kebaikan terjadi pada orang yang jahat atau kejahatan terjadi pada orang yang baik. Saya sungguh berharap semoga firman Tuhan, Injil Yesus Kristus memberikan jawaban. Bukan jawaban yang tuntas, tetapi memberikan jawaban yang solid untuk saudara. Saudara mungkin harus tetap bergumul dengan isu ini. Tidak ada jawaban yang tuntas, tapi paling tidak saudara berjalan di tengah fondasi jalan yang solid, yaitu the gospel of Jesus Christ.